Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan juga kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Duyufur Rahman, para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada antum semuanya yang hadir di rumah Allah Al-Ikhlas siang hari ini. Syukran bikutubikum fi hadzal makan. Maka atas kehadirannya, wa jazakumullahu khaira, semoga Allah memberikan balasan dengan yang lebih baik. Kita akan melanjutkan kaji kita. Kita masuk pada bab al-hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada yang berhak untuk membuat hukum kecuali Allah Ta'ala semata. Disampaikan oleh penulis kitab, khalaqallahu al-alama li'ibadatihi wahdah. Ini prolog yang beliau sampaikan bahwa Allah Ta'ala menciptakan alam ini tidak lain supaya beribadah kepadanya
dengan mengesakannya. Jadi Allah menciptakan alam ini supaya alam ini beribadah kepadanya dan mengesakannya, sebagaimana ayat yang sudah di mana sangat familiar untuk kita, yaitu surat Adz-Dzariyat surat 51 ayatnya 56. Ini ayat yang sudah sangat familiar tuh. Makanya ada penjelasan itu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Jadi diperintahkannya supaya beribadah kepada Allah. Di dalam penjelasannya mufassir mengatakan ay yuwahhiduni fil ibadah wa yufriduni fit du'a, yaitu supaya mereka mengesakanku dalam ibadah dan mengesahkan aku di dalam doa. Kemudian ini tujuan diciptakannya alam tadi, supaya beribadah, seluruhnya beribadah. Wa arsala lahum ar-rusula lita'limihim, dan Allah mengutus para rasul kepada manusia, tujuannya supaya para rasul mengajarkan kepada manusia. Mengajarkan dalam apa? Mengajarkan yaitu supaya manusia bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Dan itu pula yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam surat 3 Ali Imran, ayatnya adalah ayat yang ke 164. Silakan. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Syukran. Bersyukurnya kita manusia dihadirkannya di tengah-tengah manusia seorang pembawa ajaran, seorang pembawa risalah. Dan itu memang sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala. Hidup manusia dibimbing dengan datangnya seorang Rasul. Karena Rasul itu adalah yang kita plagiat, Rasul itu yang kita contoh,
Rasul itu yang kita jiplak dalam agama, dalam ibadah. Maka didatangkan seorang Rasul supaya hidup itu terarah. Manusia tidak diberikan kebebasan untuk mencari, tidak, tetapi sudah dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Ini loh teladanmu, ini loh contohmu, ini loh qudwah uswahmu, itu ini. Jadi jangan cari opsi lain, tidak boleh. Mencari opsi lain berarti tidak patut. Yang ada adalah kesesatan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengawalinya dengan menggunakan terjemahan tidak pantas. Kalau manusia mukmin mencari opsi lain, kalau sudah Allah yang menunjukkan. Silakan dibaca Mas, suratnya 33 Al-Ahzab, ayatnya 36. Monggo. Silakan. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Belajarlah dari ayat ini tadi, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, gitu. Tidak pantas cari opsi lain. Kalau Allah sudah nunjuk Muhammad ini teladanmu dalam hal beribadah, dalam hal beragama, jangan cari opsi lain. Mukmin itu responsif menerima seperti yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam kepada putra-putranya maupun Yakub alaihissalam yang punya 12 putra itu. Dari istri pertama ada 7, istri kedua 2, kemudian 1, kemudian 2, ada 12. Mereka ketika ditanya oleh orang tuanya, mereka responnya mengikuti apa agama yang diikuti oleh orang tuanya. Dan orang tuanya mengatakan, "Nak, ini pilihan Allah." Jadi mukmin itu responsif dengan pilihan Allah. Redaksi yang dipakai tadi oleh Syekh Jamil Zainu, wa arsala lahum ar-rusula lita'limihim. Allah mengirim, Allah mengutus untuk manusia dengan hadirnya beberapa rasul supaya rasul tadi mengajarkan kepada manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Mukmin itu responsif. Kita lihat sekarang, ini didikan dari orang tua yang benar, hasilnya benar. Surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Silakan. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Perhatikan isinya, ada kalimat yang kita jadikan pelajaran, kita jadikan qudwah, teladanan. Ibrahim ngomong dan Yakub ngomong kepada buah hatinya dengan mengatakan, "Nak,
Allah yang telah memilih agama untukmu. Bukan bapak, bukan ibu yang milih, Allah yang memilih. Kalau pilihan orang tua bisa benar, bisa salah, benar. Oke. Saya nggak minta jenengan untuk manggut, enggak gitu. Manggut boleh, yang penting balik lagi. Kalau manggut nggak balik berarti ngantuk itu. Saya ingin bilang gini, pilihan manusia, pilihan orang tua itu relatif, bisa benar, bisa salah. Masih ingat ucapannya Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas itu mengatakan, laisa ahadun ba'dan Nabi sallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yatruku illa sahibar risalah. Kata Imam Malik bin Anas, mazhab yang kedua, mengatakan tidak ada seorang pun sesudah Nabi kecuali ucapannya diambil atau tidak diambil, karena relatif. Tetapi kalau yang milih Allah pasti valid. Makanya ayat tadi 132 bahasanya innallaha astafa. Bentuknya kata kerja lampau, istafa. Yang dipilih namanya Mustafa. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu agama. Jadi yang milihin agama kita ini adalah Allah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana seruan dari dua orang itu, orang tua itu, hasilnya 133. Silakan dibaca. Dan Ibrahim telah mewasiatkan. Enggak, 133-nya sekarang. Tadi sudah dibaca. Adakah kamu menjadi saksi Lah. saat maut akan menjemput Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu ilah yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri padanya. Ini kan hasil dari sebuah tarbiyah. Siapa yang mentarbiyah? Bapaknya. Karena tarbiyahnya benar, pengajarannya benar, hasilnya maksimal. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub. Apakah ataukah hadir ketika Yakub kedatangan maut? Apa yang dikatakan Yakub kepada buah hatinya? Yakub cucu Ibrahim dari Ishak alaihi salam. Apa kata Yakub? Apa yang kamu nanti sembah sepeninggal bapak? Tidak ada. Kata anaknya, karena tarbiyahnya benar, anaknya bilang, saya akan sembah na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Saya akan sembah Tuhanmu, saya akan sembah juga Tuhan nenek moyangmu. Nenek moyangmu itu Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhannya Tuhan yang esa. Kami berserah diri. Jadi Rasul itu, para Rasul tugasnya memberikan pengajaran kepada manusia. Lanjut, wa anzala ma'ar rusuli al-kutuba liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Allah menurunkan kepada para rasul kitab-kitab, tujuannya, fungsinya untuk menghukumi manusia dengan hak, dengan benar dan keadilan. Anak ulang, Allah menurunkan kepada para rasul kitab-kitab yang fungsinya itu adalah untuk menghukumi manusia dengan benar dan berkeadilan. Semua Quran samawi isinya itu, mengantarkan manusia dengan cara yang benar
untuk menuju benar dengan cara adil dan berkeadilan. Itu kitab samawi, itu aturannya Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, di antaranya Al-Quran kepada Rasul Muhammad SAW. Kemudian disampaikan oleh Syekh Jabal Jainu, wa hadzal hukmu yatamathalu fi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hukum tersebut tercermin di dalam kalamnya Allah Al-Quran dan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sunnah al-hadis. Ana ulang, hukum tersebut, aturan tersebut untuk manusia terdapat di dalam kalam Allah Ta'ala Al-Quran dan kalam Rasulullah SAW sunnahnya. Dari kalimat ini jelas mukmin tidak boleh meninggalkan dua ini dalam beragamanya. Mukmin tidak boleh mengambil salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Tidak boleh. Mukmin mesti mengambil dua-duanya, kalamullah dan kalamu Rasulih sallallahu alaihi wasallam, di mana kalam Allah dan kalam Rasulnya yashmalul hukma fil ibadah. Perkataan Allah dan Rasulnya mencakup di dalamnya, berisi tentang hukum-hukum dalam ibadah. Wal muamalat, ada hukum-hukum tentang muamalah, hubungan antara satu dengan yang lain. Wal aqaid, kalam Allah dan Rasulnya berisi tentang akidah. Wat tasyri', penetapan syariat. Was siyasah, politik. Wa ghairiha, dan lain sebagainya, min umuril bashar, dari seluruh perkaranya manusia yang terkait dengan agama dan ibadah. Aturan Allah dan Rasulnya punya. Anak ulang, untuk aturan agama, untuk urusan agama dan urusan ibadahnya manusia, beragamanya manusia, Al-Quran dan As-Sunnah punya regulasi tentang itu. Sikap manusia tadi sudah antum baca, surat 33 ayat 36. Tidak pantas kalau Allah dan Rasulnya sudah menyeru mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, tidak boleh cari opsi lain. Ngurangi tidak boleh, nambahi tidak boleh. Saya tambahkan lagi sekarang. Terjemahan ayat ini mengawalinya dengan kata hanya ucapan mukmin. Suratnya 24, ayatnya 51 dan 52. Silakan. Surat 24 ayat 51 dan 52. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang satu dulu.
hanya, pakai awalan hanya loh. Ada harful hasri di dalam ayat itu. Innama, huruf pembatas itu bahasa Arabnya, lughahnya. Kembali kepada tadi yang saya sampaikan, yang Anda baca, yang disampaikan Syekh Jamil Zainu. Aturan untuk ibadah, muamalah, akidah, keyakinan, kemudian penetapan hukum, halal haram, asiyasah politik, dan masih banyak lagi. Untuk urusan manusia, Islam punya regulasinya. Kalau sudah bicara tentang agama, Islam punya regulasinya. Jadi jangan salah, Islam ngatur soal bagaimana berpolitik yang benar. Wasyawirhum fil amri wa amrum syura bainahum. Bermusyawarahlah kalian. Itu aturan yang dipakai di dalam Islam. Baik. Kita lihat sekarang. Yang pertama, hukum yang terkait dengan akidah. Yang Allah atur. Al-hukmu fil akidah. Hukum dalam akidah. Jadi jangan cari opsi lain. Awwalu ma bada'a bihi rusul da'watahum huwa tashihul aqaid. Pertama yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam ketika menyeru kepada kaumnya adalah meluruskan dalam soal akidah. Anda ulang itu. Dimulai dari Nuh alaihi salam. Pertama yang disampaikan ketika berinteraksi kepada kaumnya adalah mereka para nabi dan rasul meluruskan akidah umat yang sudah carut marut, yang sudah rusak. Bahasanya tim pembela kemarin TSM gitu. Apa itu TSM? Terstruktur, masif, apa? Sistematis dan masif. Kemarin gitu, kemarin pembela sing kalah. Yo gak apa-apa, ya ada saatnya kalah, ada saatnya menang. Ya wajar, namanya kontestasi politik ya lumrah. Ya masa menang kabeh nggak mungkin toh. Lah, saya ulang. Itu yang disampaikan oleh mereka para nabi dan rasul awalnya itu. Jadi nggak ngurusi. Kita lihat saja Rasul itu 23 tahun. 2 periode Makkiyah dan Madaniyah. Di Mekah selama 13 tahun tidak ngurusi bagaimana caranya sholat. Walaupun sholat turun ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan itu di Mekah. Tapi bagaimana kaifiyahnya itu di Madinah. 13 tahun ngurusi bagaimana akidah orang itu benar. Dan nyatanya belum benar-benar. Dan itu pula yang disampaikan gebrakan awal dari Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau sekarang ini para da'i menyampaikan pentingnya untuk tauhid, bahayanya akan syirik, penting sekali itu. Dan itu yang terjadi di tengah masyarakat. Karena syirik itu seperti semut hitam, di mana? Di atas batu yang hitam, kemudian di kegelapan malam. Ya sudah. Jenengan bayangin orang bangsa luar yang kulitnya hitam, coba wis. Ketahuan khafi sekali, sangat samar. Begitulah kesyirikan. Ya silakan dibaca Mas.
Saya tunjukkan salah satu gebrakan Rasul yang pertama, Nuh alaihi salam. Suratnya surat 7 ayatnya 59. Ya, silakan. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat. Sekarang ini adalah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Hasilnya tidak maksimal, tetapi sudah dilakukan perjuangan itu dengan sungguh-sungguh. Maka Nuh bagian dari 5 rasul yang mendapatkan ulul azmi. Ulu artinya yang memiliki, al-azmu ketangguhan. Ada Nuh alaihi salam, ada Ibrahim alaihi salam, ada Musa alaihi salam, ada Isa alaihi salam, dan ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang harus kita lihat adalah yang pertama tadi, aturan Allah dalam soal akidah, keyakinan. Dan itu dengan didatangkannya para rasul supaya meluruskan akidah umat dan mendakwai umat kepada tauhid. Jadi nggak ada grey, nggak ada abu-abu, nggak ada. Jelas ini syirik, ini tauhid. Gitu. Taib. Kemudian yang kedua, aturan Allah pertama untuk akidah mesti bertauhid. Lawan kata tauhid tadi adalah syirik. Yang kedua, al-hukmu fil ibadah. Hukum dalam ibadah. Allah juga ngatur dalam ibadah. Tidak hanya soal akidah, keyakinan. Yajibu an na'khudha ahkamal ibadah min salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dzalik minal Qur'an wal hadis sahih. Kata Syekh Jamil Zainu, untuk urusan ibadah wajib bagi kita mengambil hukum-hukum ibadah, apakah itu solat, apakah itu zakat, ataukah haji dan lain sebagainya, mesti diambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak bisa tidak. Tidak boleh ngarang, tidak boleh ikut pola umum, tidak boleh. Untuk urusan ibadah syaratnya 2, bisyartaini. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti sang teladan. Yang tadi di awal sudah Anda sampaikan, teladan itu dipilih oleh Allah supaya kita teladani. Itulah rahmatnya Allah kepada diri kita. Diberikan seorang teladan. Bahasa Arabnya uswah atau qudwah. Dan di dalam Al-Quran ada 2 sosok Rasul yang dipakaikan kata uswah. 1, Ibrahim alaihissalam, surat 60 ayatnya 4. Yang kedua surat 33 ayat 21, Rasul Muhammad SAW. Dua-duanya teladan. Teladan itu diteladani. Dalam hal apa? Dalam hal muamalahnya, dalam hal ibadahnya, dalam hal ngomongnya, dalam lain sebagainya. Berusaha untuk meneladani beliau. Baik.
Para tamu Allah, ada satu hadis yang hadis ini sudah pernah saya baca di kitab ini pula, yaitu hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Imam Al-Albani memandang hadis ini sahih. Di dalam dikumpulkan atau dimasukkan dalam kitab beliau Sahihul Jami. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat sesudah berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allahi wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Inilah yang kita jadikan acuan pegangan ketika melakukan ibadah-ibadah tadi. Adakah dalilnya dari Al-Quran? Adakah dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW? Tidak boleh mengambil salah satunya, dua-duanya kita pakai. Baik. Hadisnya silakan dibaca Mas di Arba'in. Nomor hadis yang ke-5, silakan. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kok dari Umar tuh? Wong di hadis nomor 5 itu ada dua hadis loh. Iya, ada dua hadis dalam riwayat Imam Muslim gitu. Dalam riwayat Muslim, iya, barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama kami, maka amal itu tertolak. Inilah acuan Muslim. Ahlus sunnah wal jamaah mengedepankan ini. Ibadah selalu dilandasi oleh dalil dan dalil, bukan karangan manusia, bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat. Walaupun yang membuat itu seorang alim sekalipun, tapi kalau itu adalah keluar dari rambunya Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka tidak pantas untuk dikerjakan. Karena tadi yang berhak membuat hukum adalah Allah Ta'ala dalam soal ibadah. Rasul sebagai pelaksana, Rasul sebagai pelakunya, dan teladan untuk kita teladani. Baik. Makanya ada satu ayat yang sangat indah di sini. Siapa mentaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sungguh dipandang orang tersebut telah mentaati Allah. Untuk urusan ibadah mesti seperti ini, tidak bisa tidak. Gimana caranya Rasul takbir, gimana caranya Rasul itu menyembelih binatang, bagaimana caranya Rasul itu duduk iftiros, bagaimana caranya Rasul duduk tawaruk, bagaimana caranya bersedekap dan lain sebagainya. Ibadah itu menjiplak. Silakan untuk dibaca Mas, suratnya 4 ayatnya 80. Barang siapa menaati Rasul Muhammad,
maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Segera. Ini dalilnya ayat. Siapa mentaati Rasul dalam kurung Muhammad dipandang telah mentaati Allah. Di dalam kitab ada satu hadis, yaitu hadis dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini perkara solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang solat, kata Rasul. Dari mulai awal sampai akhir dilihat bagaimana caranya Rasul solat, bagaimana cara Rasul ibadah solat. Kemudian hadis yang kedua adalah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Khudu anni manasikakum. Ini terkait dengan ibadah haji. Ambillah oleh kalian akan manasik kalian, cara ibadah haji kalian. Taib. Kemudian wa amalan biqaulil a'immatil mujtahidin. Dalam ibadah mengambil aturan, mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, itu juga disampaikan oleh para imam. Oleh para imam. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan sebuah kalimat yang sama. Anak ulang, Al-Imam Abu Hanifah generasi yang pertama, lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i generasi ketiga, lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Beliaunya mengungkapkan demikian, idza shahhal hadisu fahuwa madhabi. Manakala hadis itu sahih, itu pendapatku. Begitu. Manakala hadis itu sahih, itulah pendapatku. Itulah yang aku pilih. Itulah madhab saya. Manakala sahih. Jadi sekarang harus hati-hati di dalam mengistimbat dalil, di dalam menerima sebuah dakwah. Harus hati-hati, itu sahih atau tidak. Taib. Selanjutnya, fa idza ikhtalafat al-ummah fi amrin minal umur, kata Syekh Jamil Zainu, apabila para imam berselisih di dalam perkara-perkara agama, fa idza ikhtalafatil a'immah fi amrin minal umur, ketika para imam mereka ada khilaf, perselisihan di dalam masalah agama, kata Syekh Jamil Zainu, fala nata'assabu liqauli ahadin. Tidak boleh kita ta'assub kepada perkataan seseorang. Apa ta'assub? Fanatik. Tidak boleh. Illa, kecuali, kata Syekh, liman ma'ahu ad-dalilus sahih, kecuali mengikuti fanatik kepada dalil orang tersebut manakala dalilnya sahih. Gitu. Tidak boleh kemudian pakai bahasa orang kekinian, pokoknya. Nah, itu repot itu. Kalau sudah masyarakat dakwah itu
pakai rumusan itu sulit berubah itu. Orang menggunakan kata apa? Pokoknya gitu. Apalagi pakai dibungkus. Tidak mungkin kiaiku salah. Nah itu. Dah repot kalau itu. Ya. Tidak boleh ta'assub. Anda tunjukkan salah satu manhaj kelompok sistem beragama kelompok yang selamat. Dulu kita bahas di poin yang kedua. Silakan yang punya kitab di poin yang kedua, di sub pokok bahasan yang kedua, pokok bahasan yang kedua di poin yang nomor 8. Yang punya kitab tuh. Anda tunjukkan sistem beragamanya kelompok yang selamat adalah tahtarimul a'immatal mujtahidin, memuliakan para imam yang berijtihad. Kita muliakan mereka, tetapi wala tata'assabu liwahidin minhum. Kelompok yang selamat tidak boleh ta'assub kepada salah seorang dari mereka, fanatik, tidak boleh, sehingga menyalahkan yang lain. Bal ta'khudul fiqha minal qur'ani wal ahadisi as-sahihati, akan tetapi mengambil pendapat mereka selama selaras, sejalan, sinkron dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Wa min aqwalihim jami'a, dari pendapat mereka semuanya, idza wafaqat al-hadisa as-sahih, manakala selaras dengan hadis yang sahih. Wa hadza muwafiqun li kalamihim, ini sesuai dengan perkataan mereka. Haitsu awsau atba'ahum, di mana mereka berpesan, berwasiat kepada para pengikutnya, ayyakhudhu bil hadisi sahih, supaya pengikutnya mengambil hadis yang sahih, wa yatruku kulla qaulin yukhalifuh, dan meninggalkan segala perkataan yang menyelisih hadis yang sahih. Ini mindsetnya, manhajnya kelompok yang selamat. Jadi nama besar tidak dipakai. Gitu. Sorban besar juga bukan ukuran. Enggak. Subscriber banyak bukan ukuran. Follower banyak enggak ukuran. Kalau pakai follower banyak jadi ukuran, jenengan, saya nonton satu YouTube itu, lihat ada anak muda yang hadir itu lintas agama di daerah Jawa. Itu ada, itu anak muda pengajian yang hadir banyaknya ndak kira-kira puluhan ribu, lintas agama. Apakah itu parameter benar? Ukuran benar bukan banyaknya pengikut. Kalau ukuran benar banyak pengikut, Nuh gagal. Sementara Nuh alaihissalam sudah mendakwai umatnya berapa tahun? Berapa? 950 tahun. Kok tahu surat apa di sini? Di mana? Saya salah sih, saya nanyain sih, Pak Mono, saya salah. Seharusnya nggak boleh nanya, saya nggak boleh nanya, nggak boleh. Mang nanya barang sih. Yo, Mas baca aja deh, sampean yang baca lah. Surat 29 ayatnya 14. Itu tentang Nabi siapa? Nabi Nuh. Anaknya aja nggak ikut, istrinya juga nggak ikut. Monggo, surat Al-Ankabut ayatnya 14. Silakan. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun.
Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Iya, begini. Nomor 2 tadi endingnya adalah kalau ada perselisihan dan itu adalah ranahnya para imam yang berijtihad, mereka saling mengedepankan ijtihadnya, hujahnya. Tugas kita adalah tidak boleh fanatik kepada perorangan, sehingga akan mudah menyalahkan yang lain. Tetapi, pakai tetapi, agama mengarahkan kepada kita, ambil pendapat mereka yang sesuai, yang selaras dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi bukan nama besar, bukan tokoh besar, bukan siapa yang mengatakan, tetapi lihatlah apa yang dikatakan. Harus berani mengambil sikap seperti itu. Hati-hati sekarang, karena dalam dakwah ini tidak sedikit yang karena pengikut banyak, kemudian syubhat bisa menjadi benar nanti, gitu. Lanjut, yang nomor 3 tadi, pertama hukum dalam soal akidah, itu wilayah Allah. 2, hukum dalam ibadah. Yang ketiga, al-hukmu fil muamalati, hukum dalam pergaulan antar manusia, muamalah. Menikah itu muamalah, jual beli itu muamalah, hutang piutang muamalah, tender macam-macam lah muamalah. Beli dengan gak cash muamalah. Dalam aturan muamalah pun Islam mengatur. Disampaikan oleh Syekh, min bai'in wa syira'in, hukum jual beli Islam mengatur. Wa qardin, pinjam meminjam. Wa ijaratin, al-ijarah, hukum sewa menyewa. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Yakunu al-hukmu fiha lillah wa li rasulih, semuanya itu hukumnya ada pada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Jadi dalam soal muamalah Islam mengatur. Makanya saya punya seorang jamaah dulu itu, sudah lama sekali, dia mantan warga binaan. Masuk Islam itu sepele kata kita itu, tapi besar ya. Pak Kalapas nanya, "Koh," dia kena kasus 378 itu, penipuan. "Koh, apa yang membuat koh pingin masuk Islam?" Kata singkoh, "Islam bagus, Pak." Pak Kalapas nanya lagi, "Bagusnya Islam apa kok?" "Apa-apa, Pak, di Islam kok pakai doa, ada bacaannya." Tuh coba, apa saja ada bacaannya. Sampai mau masuk ke Al-Hammam, daurah miyah, itu ada bacaan loh. Mau masuk kamar mandi itu ada bacaannya tuh. Keluar habis dari kamar mandi, ada bacaannya lagi. Coba antum yang punya kitab kecil, ini mesti punya jenengan tuh. Arti Indonesianya perisai Muslim. Apa bahasa Arabnya? Hisnul Muslim. Itu isinya doa-doa itu. Masya Allah. Lah di situ bacaan
Itu yang bikin kok tadi pingin masuk Islam. Itu Islam itu bagus Pak, semua ada bacaannya. Sampai untuk istimta saja suami istri ada bacaannya. Dan itu Islam. Maka tadi dikatakan di sini yakunu al-hukmu fi halillahi wa rasulih, bahwa hukum itu mesti berlandaskan kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita lihat sekarang. Syekh ini mengambil satu ayat, suratnya 4 ayatnya 65. Silahkan, monggo Mas. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Sekran. Ini surat 4 ayat 65. Ada 3 hal antum lihat tuh. Awalannya begini, Allah bersumpah dengan diri Allah sendiri. Fala wa rabbi, maka demi Tuhankah kamu Muhammad. Mukmin itu karakternya menurut ayat ini 3. Anak ulang, dalam surat 4 ayat 65, karakter mukmin itu 3 di sini. 1, menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim. Hakim itu pemutus perkara. Jadi kalau sudah hakim yang memutuskan, terima keputusannya. Sekalipun keputusan hakim tidak umum di mata umum. Antum tahu salah satu yang diajarkan Rasul kalau habis makan apa itu? Coba yang tidak umum. Habis apa? Tuh Bapak tahu tuh, pakai begini, dijilati. Yal'aq, menjilati. Al-asabi, jari-jari. Nah ini saya cerita anak Ustadz aja deh, gak usah orang lain lah. Putri saya saja dulu ketika pernah saya ajak, sekarang udah enggak. Dulu ketika makan di warung Padang, itu habis makan dijilati. Kata putri saya gini, Bi, geleh gitu. Tanya orang Sunda itu apa geleh itu, tahu lah. Tuh tahu jijik. Kenapa? Karena belum tahu hadisnya. Oh, setelah tahu ternyata itu ajaran Rasulullah SAW. Umum? Enggak umum. Coba, paling siapa yang pakai jari kita makan? Masuk ke mulut siapa? Paling 3 orang, maksimal tuh 3 orang. Kalau mau, mulut sendiri 1, 2 mulut anak 2, 3 mulut istri kalau mau. Itu pun yang ketiga kalau mau. Paling maksimal kan mulut sendiri, ya kan? Yang kedua juga kalau mau juga mulut anak, ya kan? Wong paling banter tuh nyerahin ke istri. Mi, Didik mau makan, minta disuapi, lu suapi uminya bukan abinya. Gitu. Coba, ya kan? Tangan ini tuh maksimal 3 orang atau 4 lah. Itu pun yang 2, 3, 4 kalau mau. Coba sekarang sendok jenengan makan di warung tuh, itu sudah dipakai berapa puluh orang itu. Coba, jaminan nyucinya bersih? Belum tentu. Saya pernah lihat mas, orang nyuci maaf
orang nyuci sendok sama piring cuma di oplok langsung dilap. Coba. Lu nggak usah geleng-geleng, nggak usah lihat sendiri begitu kok. Coba sendok sama piring masukin ke ember. Tadi karena gitu cuma dioplok, angkat ke atas dilap. Coba wis. Ini mulut, ini tangan sampeyan, masya Allah, pakai sunlight kadang-kala, sunlight, pakai apa, masya Allah, super bersih wis kayak, ya, nah ya, yo, saya ulang, surat 4 ayat 65, mukmin itu karakternya apa tadi? Menjadikan Rasul hakim. Hakim itu pemutus perkara. Baik, yang kedua, ini terkait satu paket. Summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita. Kemudian yang kedua nih karakter mukmin, dadanya tidak akan sempit ketika sang hakim sudah memutuskan. Tidak usah teriak, tidak usah bengok-bengok. Kalau kata hakim mau minum baca basmalah, yaitu. Kalau kata hakim mau makan baca basmalah, yaitu. Kalau hakim bilang alhamdulillahirabbil alamin, ya ikuti itu. Nyatanya dipakai bukan alhamdulillah, bismillah, langsung minum. Gak usah direkayasa, gak usah dikarang-karang, ikuti aja. Lo kan tadi menjiplak. Saya kok ingat zaman dulu, Pak, waktu zaman saya SD itu. Jadi kalau gambar itu kok ada gambar, kemudian kertasnya apa? Transparan. Zaman SD terus digambar gini di atas. Bahasa Jawanya apa? Diblat ya. Ngeblat. Tuh, nanti hasilnya sama dengan yang bawah. Itu dulu zaman saya SD itu. Tuh bilang sama, berarti umurnya podo karo aku. Ya dah? Coba. Lah, tugas kita dengan Rasul mengupayakan untuk menjiplak dia. Dan ketika menjiplak, tidak boleh dada kita sempit untuk menerima. Lah, kenapa kok orang sempit? Karena tadi ada warna-warni yang ada di depan dia. Pendapat orang tuanya, pendapat lingkungannya, pendapat gurunya, pendapat segala macam. Itu nanti menjadi penutup untuk dia mengikuti tadi yang hakim tadi. Oh, kata guru ndak gini, akhirnya yang dikalahkan Rasulullah SAW. Saya kadang-kadang juga mikir begini, kok kewanen gitu loh, kok berani banget gitu loh. Ketika gurunya begini A, lo kok berani ninggalin yang Rasul bilang B gitu loh, itu kan keberanian sekali toh. Ketika sang hakim sudah mengatakan A, lo kok berani ngambil yang B gitu kan terlalu berani itu sebenarnya. Lah, poin yang kedua, la yajidu fi anfusihim kharajam mimma qadaita. Dadanya mukmin gak boleh sempit menerima keputusan sang hakim. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, menerima dengan sepenuh hati. Taslim bahasa Arabnya, udah berserah diri dengan keputusan sang hakim. Tidak nolak, tidak ada. Tidak ada pembangkangan, tidak ada. Udah terima apa adanya. Baik. Kemudian disampaikan di sini. Jadi itu tadi adalah surat 4 ayat yang ke-65. Ada 3 karakter mukmin
Hubungkan dengan yang nomor 3 tadi. Dalam soal muamalah pergaulan antara manusia, dikembalikan kepada landasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Waqad dzakara al-mufassirun sababa nuzuliha. Waqad dzakara al-mufassirun, ahli tafsir telah menyampaikan sababa nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini, surat yang keempat ayat yang ke-65, wa huwa anna rajulaini ikhtalafa fis siqayah, ada dua laki-laki yang berselisih dalam soal pengairan. Fahakama ar-Rasul sallam li Zubair, maka kemudian Rasul memutuskan, yaitu kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah anak bibinya Rasul, Sofiyah, lahir tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Ayyaskiya, supaya Zubair itu mengairi irigasinya. Faqala rajul, maka seorang laki-laki yang berselisih dengan Zubair mengatakan kepada Rasul, hakamta lahu li annahu ibnu ammatika. Rasul, engkau putuskan mentang-mentang dia anak bibikmu, gitu. Maka fanazalat al-ayah, maka turunlah akan ayat tadi. Jadi tidak percayakah dengan Rasulullah SAW? Puaskah dengan Rasulullah SAW mengambil dia sebagai yang kita plagiat, mengambil dia sebagai yang kita jiplak? Monggo Mas, itu ya. Taib. Kemudian adalah sekarang kita masuk yang keempat. Anda bacakan tadi yang penjelasan ayat 65 surat 4 ini, tabrakan saja. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Urwah ibnu Zubair. Az-Zubair pernah menceritakan hadis berikut kepadanya, bahwa pernah bersengketa dengan seorang laki-laki dari kalangan Ansor, yang laki-laki itu pernah ikut perang Badar, yaitu masalah pengairan lahan di Sarajul Harrah. Ketika keduanya melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada Zubair bin Awam, kata Rasul, siramilah lahanmu wahai Zubair, kemudian alirkanlah airnya ke tetanggamu. Tetapi orang Ansor itu marah dan berkata, wahai Rasul, apakah karena ia saudara anak laki-laki bibikmu? Maka wajah Rasul kemudian memerah dan beliau bersabda, airilah lahanmu hai Zubair, kemudian tahanlah airnya hingga berbalik ke tembok. Kali ini Nabi SAW memperhatikan kepentingan Az-Zubair, padahal pada mulanya beliau memberikan saran kepada Zubair satu pendapat yang di dalamnya mengandung kekuasaan bagi orang Ansor. Akan tetapi setelah orang Ansor itu hanya mementingkan kepentingan dirinya, maka Rasulullah SAW memberikan keputusan yang di dalamnya jelas terkandung pemeliharaan terhadap haknya Zubair. Ini adalah tadi sababun nuzul akan surat yang keempat ayat yang ke-65. Lanjut poin yang keempat, hukum tentang hudud dan kisas. Al-hukmul hudud wal kisas, hukum tentang pidana dan kisas, had, aturan dan kisas. Dalilnya adalah suratnya 5 ayatnya 45. Silakan Mas untuk dibaca dan kami tetapkan. Yuk silakan. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi,
dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sekarang ending ayat ini mengatakan siapa yang tidak memutuskan perkara menurut Allah dan Rasulnya Allah, maka dia zalim. Ayat 44 dikatakan kafir. Ayat yang 47 dikatakan fasik. 44, 45, 47. Ada 3 ayat yang isinya endingnya siapa yang tidak memutuskan perkara apa yang Allah turunkan, maka 44 kafir, 45 zalim, 47 fasik. Ana sampaikan beberapa ayat sekarang berbicara tentang qisas dan beratnya hukuman pembunuhan menurut syariat Islam. Yang pertama, ini terjadi pada anaknya Adam alaihi salam. Terjadi pembunuhan antara siapa? Qabil dan Habil. Yang membunuh siapa? Habil atau Qabil? Yang benar. Ini masih boleh berubah. Yang bunuh Qabil atau Habil? Ini kayak pertanyaan di TV ya. Bisa jadi gitu. Yuk, yang bunuh adalah Qabil ya. Monggo Mas dibaca Mas surat Al-Maidah ayatnya 30. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Iya. Itu adalah tadi Qabil telah membunuh saudara laki-lakinya yang namanya Habil. Pembunuhan awal adalah di era itu. Putra dari Adam alaihissalam. Kemudian surat yang ke-5 juga ayat 32. Ini adalah Bani Israel yang membunuh juga. Hukuman keras bagi Bani Israel. Silakan. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Iya. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Syukran. Siapa yang berbuat keburukan kemudian dicontoh sesudahnya, maka orang yang berbuat keburukan awal akan menanggung dosa orang yang berbuat kejahatan keburukan selanjutnya. Jadi Qabil itu nanggung dosanya orang yang membunuh sampai kapanpun. Gitu. Qabil itu nanggung dosanya orang yang melakukan pembunuhan sampai sekarang ini, sampai kapanpun. Hadisnya Rasul, saya salam, silakan untuk dicatat ini. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. La tuqtalu nafsun dzulman,
Tidak ada pembunuhan yang terjadi karena kezaliman. La tuqtalu nafsun zulman. Tiada pembunuhan yang terjadi karena kezaliman. Illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. La tuqtalu nafsun zulman. Tiada pembunuhan yang terjadi karena kezaliman illa kana ala ibni Adam al-awwal, melainkan anak Adam yang pertama, yakni siapa? Qabil. Kiflun min damiha, yang akan menanggung dosa pembunuhan tersebut. Wa dzalika li'annahu awwalu man sannal qatla. Tuh, ini mengerikan ini. Karena dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Makanya jangan ngasih contoh jelek. Si A ngasih contoh jelek, si B ngikuti si C, ngikuti si D, terus-terusan akan kena terus. Anak ulang, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha wa dzalika li'annahu awwalu man sannal qatla. Tiada pembunuhan yang terjadi karena kezaliman melainkan anak Adam yang pertama, yakni Qabil, yang menanggung dosanya orang yang melakukan pembunuhan. Kiflun min damiha. Kenapa? Wa dzalika li'annahu awwalu man sanal qatla, karena dia orang yang pertama yang melakukan pembunuhan. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selanjutnya, ya, saya tambahkan saja. Ini untuk menambahkan dalil. Masalah darah adalah masalah yang akan diselesaikan pertama kali pada perhitungan nanti. Anda ulang, masalah darah, kehormatan darah adalah masalah yang akan diselesaikan nanti pada hari kiamat. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuqdha bainan nas fittima. Pertama, perkara yang akan diperhitungkan pada hari kiamat nanti adalah masalah darah. Baik. Kemudian ini apa namanya? Sangat besar sekali dosanya. Kemudian adalah hadis yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Al-Imam Al-Albani memandang hadis ini sahih. La zawalu dunya ahwan indallah min qatli rajuli muslim. Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Maka jangan merusak kehormatan saudara kita. Anak ulang, la zawalu dunya ahwan indallah. Hilangnya dunia itu ringan di mata Allah. Min qatli rajul muslim, daripada terbunuhnya seorang muslim. Hati-hati. Ya, lanjut sekarang yang kelima
Cukup. Ini hanya untuk pengetahuan kita karena memang regulasi ini tidak berlaku di negeri ini. Lanjut, yang kelima, al-hukmu lillah fit tasyri'. Penetapan hukum aturan adalah haknya Allah, miliknya Allah. Membuat hukum adalah haknya Allah. Saya tanya sekarang, orang musyrik mengakui enggak kalau pembuat hukum itu yang ngatur mustinya Allah? Yuk, muka jenengan jangan takut salah. Saya enggak akan nanya ayat, saya nanti tunjukin aja sendiri. Orang musyrik itu ngerti enggak kalau bahwa yang layak membuat hukum, aturan, ngatur itu Allah? Oke, Mas, tolong dibaca. Suratnya 10, ayatnya 31. Yunus. Katakanlah Muhammad, iya. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Terus. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Sekarang dari 4 pertanyaan itu yang ketika Rasul tanyakan kepada orang Arab musyrik, dari 4 pertanyaan salah satunya siapa yang berhak mengatur? Jawaban orang musyrik, Allah. Berarti orang musyrik tahu regulator itu Allah. Yang berhak membuat regulasi itu Allah tahu. Orang musyrik itu yang diselisih apanya? Tauhid uluhiyah. Mari sekarang kita lihat. Waqad ankarallahu alal musyrikina i'ta'a haqqi tasyri' li ghairillah. Allah mengingkari, Allah menolak, kata Syekh, atas mindsetnya orang musyrik, yang dimana orang musyrik i'ta'a haqqi tasyri' li ghairillah. Orang musyrik menyerahkan bahwa penetapan hukum itu kepada selain Allah. Orang musyrik mengambil hukum itu kepada selain Allah. Sebagaimana di dalam surat ini ada beberapa surat, Asy-Syura surat 42 ayat 13 dan surat Asy-Syura surat 42 ayatnya 21. Taib. Kita akan lihat sekarang khulasah kesimpulan dari yang kita bahas. Saya ulang. Pertama, hukum akidah itu wilayah Allah. Yang kedua, hukum ibadah wilayah Allah dan Rasulnya. 3, hukum muamalah wilayah Allah dan Rasulnya. Yang keempat, hukum dalam pidana dan perdata wilayah Allah dan Rasulnya. Yang kelima, penetapan hukum mutlak di tangan Allah, tidak boleh kepada yang lain. Khulasahnya, kesimpulannya, yajibu alal muslim, wajib atas muslim, ayyahkumu bil kitab wa sunnati sahihah. Wajib bagi muslim, kata Syekh, untuk berhukum dengan Quran dan hadis yang sahih. Wa yatahakamu ilaiha fi kulli syai'in, dan muslim wajib merujuk kepada Al-Quran dan sunnah yang sahih fi kulli syai'in, dalam semua perkara. Dalilnya adalah pangkal ayat surat 5 ayat 49, wa alaikum bima anzalallah, dan berhukumlah dengan apa yang Allah Ta'ala sudah turunkan. Itu pangkal ayat surat 5 ayatnya 49. Nah, ini sekarang mengerikan ini. Ini hadis yang jangan punya kitab bisa dilihat. Wa ma tahkum a'immatuhum, dan
selama para pemimpin tidak memutuskan sesuai dengan kitab Allah, perhatikan tuh, wa ma tahkumu a'immatuhum bi kitabillah, selama para pemimpin tidak memutuskan hukum dengan kitab Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka tidak memilih dengan apa yang Allah sudah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan menjadikan, Allah akan menimpakan kesengsaraan kepada di antara mereka. Terima gitu. Selama para pemimpin tidak memutuskan hukum, mereka tidak memilih dengan apa yang Allah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka kesengsaraan. Di mana? Di dunia. Maka ada hadis yang lain, isnani yu'ajjiluhumallah fid dunya, al-baghyu wa qati'atur rahim. Ada dua perkara yang siksa itu disegerakan di dunia. Apa itu? Sikap melampaui batas dan memutuskan silaturahim. Ya, jadi kesimpulannya, pelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hati-hati menerima dakwah, hati-hati ngikuti dakwah, hati-hati mengupload YouTube macam-macam. Jangan karena melihat banyaknya pengikut dan lain sebagainya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apakah walimatul safar bagi yang mau haji ada tuntunannya? Haji itu perjalanan safar. Lu kok ketawa lu jenengan? Sauhan. Haji umroh itu perjalanan safar. Karena jaraknya sudah lebih dari 85 km. Yang jadi masalah, adakah walimah? Ada walimahnya untuk nikah dan khitanan. Gitu. Jadi tidak ada untuk acara orang mau pergi haji harus walimahan, tidak ada. Minta maaf orang se-RT maunya gitu, tidak ada. Minta maaf itu tidak ditentukan bulan, nggak ditentukan tahun, enggak. Ya. Kalau kita diundang apakah boleh datang gitu. Ini pertanyaan pinter ini, jebak saya ini kayaknya ini. Bolehkah kalau kita diundang datang gitu? Baik. Doakan saudara kita yang akan pergi haji. Doakan saudara kita yang akan pergi umroh. Karena itu perjalanan jauh. Naiknya pesawat, belum tentu selamat. Doakan saudara kita yang akan kemanapun untuk pekerjaan baik, doakan. Kenapa? Ada hadis. Ma min muslimin. Perhatikan ini hadisnya. Nanti buka dalam kitab Riyadhus Shalihin bab doa. Ma min muslimin yad'u li akhihi bidhahril ghaibi illa qalal malaku walaka bimislin. Tidak ada dari seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya yang ia didoakan tidak kelihatan, ghaib, enggak nampak, melainkan malaikat berkata kepada orang itu, untukmu seperti apa yang kau pinta. Jadi doakan, sering-sering mendoakan kebaikan buat saudara kita, khususnya yang akan pergi haji jauh. Sekarang ini sudah 40 sekian lebih derajat, sudah sekian 40 sekian gitu loh. Jadi kalau bicara panas, pasti panas gitu, ya kan? Pasti panas. Syadidul harri gitu. Sangatlah panas gitu. Jadi apalagi suasana panas gitu ya, doakan.
Kalau untuk diundang seperti ini, doakan saja gitu. Kalau bisa ngasih, kalau boleh datang, tidak apa-apa, datang tapi sambil ngasih tahu, menasihati. Kalau bisa, paling tidak hati menolak, ngasih tahu, Bu, tak doain ya, gitu. Mudah-mudahan selamat perjalanannya, Pak. Tak doain mudah-mudahan selamat perjalanannya pulang, berangkat sampai pulang, gitu. Lola ibu ndak ikut makan-makan, dikirimi aja, gitu. Berharap ya Pak. Sekeran. Jadi jangan mendatangi yang tidak sunnah ya. Kalau bisa menolak dengan cara yang baik. Bismillah Ustadz, mengenai ibadah jangan mencari opsi lain. Maksudnya bagaimana Ustadz? Oh, opsi itu pilihan. Jangan cari teladan lain. Contoh, ini contoh nih. Ini viral loh, bener Bapak Ibu. Ini saya nggak mengada-ngada ini viral ini. Disampaikan oleh seorang penceramah. Ceritanya si Mr. Fulan ini, Mr. K. Nah, saya pakai inisial. Mr. K ini oleh masyarakat dianggap wali. Lah Mr. K ini punya murid namanya Ahmad. Ahmad ini murid yang setia dengan Mr. K. Satu ketika Mr. K ini pergi haji, terompahnya ketinggalan, bakiyaknya ketinggalan. Kemudian tahu-tahu Mr. Ahmad ini tahu-tahu sudah berada di samping Mr. K. Ini real, saya pakai inisial aja ya. Ketika di Mekah, tahu-tahu Mr. K nanya sama Ahmad, "Loh, Mat, kamu tahu kan kalau bahasa begini kira-kira dari mana, ngerti ya?" Gitu loh. "Loh, Mat, kamu sudah di sini, Mat?" Gitu. "Iya, Kiai." Gitu. "Loh, lah naik apa kamu, Mat?" "Mengamalkan yang Kiai ajarkan." Lah, Kiainya mengajarkan sebuah kalimat yang kalau dibaca itu akan dimudahkan perjalanan menuju ke Mekah. Ini kan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Gitu. Dan itu viral di YouTube itu ada. Gitu. Jadi banyak sekali amaliyah, bacaan-bacaan yang kalau nanti dibaca nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begini. Lah, hal seperti ini itu ibadah, gitu loh. Jangan cari opsi lain. Ikuti yang jelas-jelas ada dengan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Afan Ustadz, lagi Ustadz, buku Hisnul Muslim yang dimaksud penulisnya siapa? Waduh, aku lali rek. Jenengan beli di toko buku, bukunya kecil, Hisnul Muslim, perisai Muslim, isinya doa-doa. Wah, oh ya, Abi Sabto ngajari suruh download di HP, biar nggak usah beli ya, pakai kuota aja, download aja di HP. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita habis sholat belum sampai berzikir namun merasa ingin buang hajat, apakah boleh berzikir di dalam hati selama di dalam kamar mandi? Yo jangan, aja wah jenengan gitu. Sambil ngeden inget pacar aja nggak boleh. Ya dah, masa ingat Allah ya. Dah, zikirnya nanti setelah keluar, ya, zikirnya setelah keluar. Taib. Ini saja yang Anda sampaikan. Yang akan datang, ini bagus ini. Akidah dulu ataukah kekuasaan dulu, gitu. Al-aqidatu aula awil hakimiyah. Kekuasaankah ataukah akidah dulu yang mesti kita benahi, gitu. Syukran bikutumikum fi hadzal makan fi baitillah al-ikhlas wa jazakumullahu khaira. Masya Allah, ini
Tadi diawali dengan gerimis tapi jenengan tetap semangat, masya Allah. Syukran benar. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum wa yassarallahu umurakum atas ilmunya pada hari ini. Semoga kita bisa amalkan pada kegiatan sehari-hari. Untuk kajian pekan depan pada hari Sabtu jam 9 pagi dengan Ustaz Abdurrahman Dani dengan tema yang mahal itu hidayah, istiqomah dan jannah. Kami dari panitia kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh iya, bener ya Abi Sabta ya. Tinggal